jangan sampai pin sembahyang tarawih tapi meninggalkan ba'diyah isya, itu ngarannya tertinggalkan pahala yang genap. Kenapa jadi afdal 8 pada 12? Cara kita mendoakan kuitan kita lancar rezeki adalah kita nih di pondok sembahyang duha. Nah, jadi Allah datangkan rezeki melalui tangan-tangan kuitan kita. Bahkan di antara doanya jangan dibaca ulang doanya, Allahumma in kana rizqi fis sama fanzilhu. Ya Allah, ya apabila rezeki ulun ada di atas langit, fanzilhu, turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Sembahyang sunnah yang disunnahkan berjamaah. 1. Sembahyang hari raya Adha, hari raya haji nih, atau hari raya fitrah untuk berpuasa nih, banyaknya 2 rakaat. Waktunya antara timbul matahari dan gelincir matahari. Nah, jadi waktu sembahyang hari raya itu antara timbul matahari dan gelincir matahari sebelum zuhur. Nah, pada intinya sebelum zuhur. Apabila sudah masuk waktu zuhur, maka kada disunnahkan lagi sembahyang sunnah hari raya. Biasanya di daerah kita itu jam 8, jam setengah 8 ya kalau. Niatnya berbuat sembahyang sunnah hari raya Adha atau berbuat sembahyang sunnah hari raya fitrah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, lapas niatnya usalli sunnata idil adha atau usalli sunnata idil fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama disunnahkan bertakbir 7 kali, lain daripada takbiratul ihram. Rakaat kedua 5 kali takbirnya, lain dari takbir qiyam, dan disunnahkan membaca di sela-selanya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar antara tiap-tiap takbir. Dan yang kedua sembahyang gerhana bulan dan gerhana matahari. Waktunya mulai permulaan gerhana sampai sempurna terang. Nah, jadi sedikit benar waktunya. Dan sedikit juga orang nangkau menggawi ini. Nah, cuma apabila hendak menggawi disunnahkan dan mendapatkan pahala. Nah, niatnya ku perbuat sembahyang sunnah gerhana bulan atau ku perbuat sembahyang sunnah gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jarang benar gerhana nih. Nah, lapas niatnya usalli sunnata khusufil qamari, usalli sunnata khusufil syamsi raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, jadi khusufil qamari itu gerhana bulan, khusufil syamsi itu gerhana matahari. Cara mengerjakan sembahyang gerhana ini ada 3. 1. Sembahyang 2 rakaat seperti sembahyang sunnah zuhur. Nah, ini yang paling mudah sudah. Jadi mau sampai kena gerhana, ya kalau kita sembahyang sunnah kayak sembahyang sunnah biasa, tapi niatnya itu nah sahajaku sembahyang sunnah gerhana apa? Gerhana bulan kah matahari kah? Nah, lillahi ta'ala, raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, kayak sembahyang sunnah biasa. Yang kedua aja sembahyang 2 rakaat dengan 2 kali ruku dan 2 kali qiyam pada tiap-tiap rakaat dan tiada memanjangkan qiraat. Nah, jadi ini 2 kali ruku, 2 kali berdiri i'tidal. Jadi kita kan sekali ruku, sekali i'tidal. Biasanya sembahyang biasa atau kan kayak itu. Kalau gerhana menghendak menggawiyat ini boleh 2 kali ruku, 2 kali i'tidal. Berarti ruku, i'tidal, ruku, i'tidal. Setiap rakaat 1 dan keduanya. Nah, paling nyaman sudah kayak sembahyang sunnah biasa nomor 1 tak. Nah, jadi ini boleh memilih hendak kayak sembahyang sunnah biasa kah, hendak kayak sembahyang sunnah nang asa aslinya kah, seanjurannya. Nah, tak.
Yang ketiga seperti nomor 2 juga, tapi kiraahnya dipanjangkan. Inilah yang paling afdal. Paling afdal itu artinya aksaru sawaban indallah, paling banyak pahalanya di sisi Allah. Nah, itu afdal. Jadi bukan kata boleh, kata afdal. Nah, ketiga, sembahyang minta hujan. Ini dikerjakan ketika keperluan air, karena ketiadaan air atau karena air asin. Jadi niatnya buat sembahyang sunnah minta hujan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lawas benar misalnya hanya turun hujan lah. Lawas benar hanya turun hujan. Kalinya membawai orang apa sembahyang berjamaah istisqa, meminta hujan. Nah, pas niatnya usalli sunnatal istisqa'i raka'ataini lillahi ta'ala. Ini jarang juga digawe orang kecuali kemarau. Mudah-mudahan jangan kemarau. Rakaat pertama bertakbir 7 kali lain dari takbiratul ihram. Ini sama lawan sembahyang hari raya lah kata caranya. Rakaat kedua bertakbir 5 kali lain dari takbir qiyam. Sama lawan sembahyang hari raya Idul Fitri dan sembahyang hari raya Idul Adha. Kemudian angka 4 sembahyang tarawih. Nih sunnah berjamaah juga nih. Ini tertentu pada bulan Ramadan saja. Waktunya sesudah sembahyang Isya sampai terbit fajar, sampai timbul fajar. Berarti bolehlah sembahyang tarawih tengah malam, bolehlah. Boleh berarti. Kalau ada kita orang sembahyang tarawih jam 10 malam, jam 2 malam masih boleh. Nah, yang kada boleh itu siang. Nah, kada boleh siang. Dan sembahyang tarawih pulang dibandingkan dengan sembahyang 2 rakaat atau 4 rakaat rawatib sesudah Isya, afdal mana? Afdal sembahyang rawatib, karena sembahyang rawatib ini adalah sembahyang yang menggiring akan sembahyang fardu. Nah, karena itu sembahyang yang menggiring akan sembahyang fardu, dekat dengan fardu, maka ia terlebih afdal ketimbang sembahyang yang terpisah lawan fardu. Nah, sembahyang yang kada menggiring lawan fardu, terpisah 2 fardu, otomatis terlebih afdal rawatib parak lawan fardu. Jadi jangan sampai pin sembahyang tarawih tapi meninggalkan ba'diyah Isya, itu ngarannya tertinggalkan pahala yang gana. Pian memaraki akan pahala khusus bulan Ramadannya, tapi pian meninggalkan pahala yang terafdalnya sembahyang sunnah sesudah Isya. Di kampung banyak kayak inilah. Nah, pian jangan kayak itu, pian sekolah pondok. Nah, jadi bedakan gawian antara kita nih orang nang sekolah lawan orang nang hal yastawil a'ma wal basir. Adakah sama orang nang buta dan orang nang melihat? Tentu ada sama. Adakah sama gawian orang nang berilmu lawan orang nang kada berilmu? Nyata nih kada sama. Jadi jangan samakan gawian kita nih orang ketahu lawan gawian orang kada tahu. Orang kada tahu wajarnya kada ada ilmunya lalu disuruh belajar. Kita nang tahu sudah ada ilmunya, maka kita ini terafdal untuk mengamalkan ilmu. Nah, banyaknya ajar sembahyang tarawih itu 20 rakaat dengan 10 kali salam. Tiap-tiap rakaat wajib 1 kali salam. Nah, jika sembahyang tarawih ini dikerjakan 4 rakaat atau lebih dengan 1 kali salam, maka sembahyangnya tidak sah bagi yang mengaji lagi tahu. Niatnya berbuat sembahyang sunnah tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lepas niatnya usalli sunnat tarawih raka'ataini lillahi Ta'ala. Nah, jadi itulah yang disunahkan berjamaah. Apa aja tadi? 1 sembahyang hari raya. Nang kedua sembahyang gerhana. Ya kalau nang ketiga sembahyang minta hujan. Yang keempat sembahyang tarawih. Nah, itu sunnahnya berjamaah. Mun sorangan Bang Guru boleh Ada kalau semalam kopik copet gitu. Kopik. Nah, jadi ada nang kada diberiakan sembahyang, ada nang takutan indah kumpul orang banyak, lalu inya sembahyang sunnah hari raya di rumah. Bolehlah, boleh. Sekalipun inya sembahyang hari raya nang kaya sembahyang sunnah biasa, kada bertakbir-takbiran, sahlah sembahyangnya. Sah sembahyangnya.
Kalau kada bisa gaya nang bertakbir 7 kali atau 5 kali kada bisa, sembahyang kayak sunnah biasa. Nah, dan kada hutbah-hutbahan sah, cuma tak kurang pahala pada nang hutbah. Tak kurang pahala pada orang nang berjamaah. Tapi tetapnya menggawi. Kayak zaman Covid, kenapa orang jadi kada menggawi? Ada nang takutan lawan Covid, lalu kada umpat misalnya sembahyang hari rayanya berjamaah, lantaran kada ada pengetahuannya, lalu parai, lalu kada sembahyang. Nah, jadi kadang orang nih kada tegawi akan suatu ibadat bukan sekadar hanya koler, tapi karena kada kau melaksanakan. Apa sebab kada kau melaksanakan? Karena ketiadaan pengetahuan. Nah, sembahyang tarawih, biar misalnya sekolah pondok gering, misalnya hanya rekawa misalnya sigar, mengimami dilanggar kada kawa, kepingin sembahyang tarawih di rumah kada berjamaah, boleh lah, boleh. Lalu jepian liur awak hendak jua tarawih, toh misalnya nang dibaca Fatihah aja, surahnya pulang misalnya koler membaca lantaran awak masih liur, boleh lah, boleh. Nah, karena Fatihah termasuk rukun, jadi jangan tertinggal Fatihah aja dihantamkannya. Tadinya kehantakan main tarawih, walhal awaknya misalnya masih garing, boleh. Nah, kenapa jadi orang nih koler ke langgar, koler ke masjid, bahkan di rumah pun kada bertarawih, bukan hanya sekadar koler, tapi karena kada ada pengetahuan, lalu kada kau menggawi. Nah, kada kau menggawi jadinya sulit beramal. Nah, kemudian sembahyang sunnah yang tiada disunahkan berjamaah. Nah, ini kada disunahkanlah berjamaah. Satu, sembahyang sunnah rawatib yang mengikut bagi fardu, yaitu 4 rakaat sebelum asar dan zuhur. 2 rakaat japang guru boleh, cuma paling afdol 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 4 rakaat sesudah zuhur. Mohonnya sebelum zuhur pang guru ya. Nah, apa tadi sebelum zuhur sudah di atas berangkat boleh. 4 rakaat sesudah zuhur. 4 rakaat sesudah asarnya pang guru. 4 rakaat sesudah asarnya itu sebut dengan waktu tahrim, waktu yang diharamkan untuk sembahyang yang kada ada sebab. Contohnya sembahyang sunnah mutlak. Jadi sembahyang sunnah itu ada belum terbagi 2. Ada sembahyang sunnah karena sebab, ada sembahyang sunnah karena tidak ada sebab. Sembahyang sunnah karena sebab itu diantaranya adalah sembahyang fardu nang mengkodok, bolehlah Pak Asar, boleh. Sembahyang nang kada ada sebab kada boleh. Contohnya apa? Sembahyang sunnah aja itu martabatnya sama lawan sembahyang sunnah mutlak. Sembahyang sunnah mutlak kada ada sebab apapun, maka kada boleh dikerjakan sesudah asar. Hukumnya haram, waktu tahrim. Jadi kalau ada orang bertanya, guru bolehlah sembahyang sunnah sesudah asar? Jawabannya kada boleh. Nah, kada boleh. Namanya sembahyang kodo bang guru boleh aja, karena ada sebab apa? Sebab mengkodo nambah hari, boleh aja. Nah, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib dan isya. Nah, kemudian 2 rakaat sebelum isya dan subuh. Nah, ini adalah sembahyang rawatib yang menggiring akan sembahyang fardu. Nah, yang kedua sembahyang witir. Ini disunahkan nih, tidak disunahkan untuk berjamaah padahal cuma khusus di bulan Ramadan ya kala, maka inya disunahkan berjamaah. Nah, sembahyang witir waktunya sesudah sembahyang isya sampai timbul fajar. Sekurang-kurangnya witir 1 rakaat. Witir ini kan artinya sembahyang ganjil nih. Dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Sembahyang witir ini disunahkan pada bulan Ramadan berjamaah dan biasanya dikerjakan setelah sembahyang tarawih. Nah ya kalau jadi sesudah sembahyang tarawih hukumnya sunnah. Niatnya yang 1 rakaat
ku perbuat sembahyang sunnah witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Lepas niatnya usalli sunnatal witri raka'atan lillahi ta'ala. Ini misalnya pian menggawi rakaat aja. Ini paling pelit dah rakaat aja. Niat yang 2 rakaat ku perbuat sembahyang sunat witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lepas niatnya usalli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, yang ketiga sembahyang duha. Sembahyang duha kada sunahkan berjamaah. Waktunya mulai terangkat matahari sekadar lembing sampai gelincir matahari. Sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Paling banyak 12 rakaat, tapi tetap yang paling afdal 8 rakaat. Kenapa jadi afdal 8 pada 12? Karena Nabi paling banyak menggawi 8 rakaat. Nabi pernah menggawi 12 rakaat tapi kada serancak 8 rakaat. Maka yang mengatakan lebih afdal 8 rakaat ketimbang 12 rakaat alasannya lil ittiba, karena menggawi gawian Nabi, mengumpat gawian Nabi Muhammad. Tiap-tiap 2 rakaat disunahkan sekali salam. Yang bagus itu mengerjanya jam 9 pagi. 9 pagi ya Allah. Nah, lapat niatnya di dalam hati nih ketika mengangkat takbir sahjaku atau ku perbuat sembahyang duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lapas niatnya usalli sunat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, jadi diantara aja keutamaan sembahyang duha adalah untuk minta kepada Allah untuk dilancarkan akan rezeki. Nah, jadi pian nih misalnya nih kiriman lambat ya Allah, kuitan begawi kan tapi karuan, lalu pian sembahyang duha nih di pondok, maka bisa jadi kuitan pian yang begawi tadi dilancarkan oleh Allah rezekinya, sehingga Allah hantarkan rezeki itu di tangan kedua orang tua pian, lalu orang tua pian mengirimkan kepada pian yang di pondok. Nah, jadi diantara nih cara kita mendoakan kuitan kita lancar rezeki adalah kita nih di pondok sembahyang duha. Nah, jadi Allah datangkan rezeki melalui tangan-tangan kuitan kita. Bahkan diantara doanya jangan dibaca ulang doanya, Allahumma in kana rizqi fis sama fanzilhu. Ya Allah, ya apabila rezeki ulun ada di atas langit, fanzilhu, turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, jika rezeki ulun ya Allah di bawah bumi keluarkan. Andai abah pian mendulang negawian Allah kasih emas yang banyak insyaallah. Karena pian berdoa, Allahumma in kana rizqi fi sama fanzilhu, bila jadi langit datangkan, turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, bila rezeki ulun di bumi keluar, apalagi mendulang kuitan pian. Wa in kana apa jar? Wa in kana ba'idan faqarribhu, apabila rezeki ulun jauh dekatkan. Wa in kana haraman fatahhirhu, jika rezeki ulun haram halalakan ya Allah. Kayak apa? Berpaksaan buat Tuhan mintanya. Nah, jadilah ibaratnya di antara cara pian nih supaya rezeki nyaman sembahyang duha. Nah, insyaallah duit kada pajak, pagat kada payu. Habisnya. Kemudian yang keempat sembahyang tahiyatul masjid. Ini disunahkan bagi orang yang masuk ke masjid meskipun berulang-ulang dan tiada menghendaki duduk. Apabila kita masuk ke masjid terus duduk, tidak disunahkan lagi tahiyat masjid. Jadi tahiyat masjid ini sebelum duduk. Niatnya memperbuat sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, lepas niatnya usalli sunat tahiyatil masjidi raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, jadi kayak inilah kalau pian nih sembahyang Jumat mingguan datang songsong jam 11 ke masjid, lalu pian wudu, maka jangan meninggalkan keabdalan sembahyang tahiyat masjid. Sebelum duduk dulu sembahyang tahiyat masjid. Nah, sembahyang tahiyat masjid dulu. Kemudian sudah tuntung sembahyang tahiyat masjid, salam, anak baca doakah, kadakah, lalu bawa ucap di hati atau di muntung, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid
sunnatan lillahi ta'ala. Nah, artinya apa aja sahajaku ba'iktikaf. Nah, di dalam ini masjid sunnah karena Allah Ta'ala, Nabi itikaf di masjid. Nah, di masjid. Baik itu bang pian nih, kemudian jam 11:30 nih hari Jumat nah wirid, nah baca salawat kah, baca Quran kah, memiliki hafalan kah, kemudian anak kami nih pulang ke WC bapak kami wudhu pulangnya kalau wudhu, atau misalnya pian nih guring nang guring pian ini berduduk, tapi ketika pian ngantuk gurit pian tak angkat, nah rijut sekali tak angkat gurit apa aja semalam berarti apa aja batal wudhu, atau guringnya bersandar di tawing sama lawan hukum berabah orang yang berabah karena kau memelihara akan guritnya, lalu diihtimalkan orang itu batal, lalu dia pian sadar batal pengakuan pulang pian wudhu masuk pulang ke masjid, pertanyaannya masih sunnah kah kada kalau kita itu masjid? Masih sunnah, tapi kalau pian langsung duduk kada lagi sunnah. Jadi setiap kali masuk masjid sudah masuk tadi sudah tahiyat ya, tapi pian wudhu yang keluar nih tetap bilangnya masuk disunahkan tahiyat masjid. Nah, sekalipun pian bekaminya sampai 5 kali masuk pulang masih afdal 5 kali sembahyang tahiyat masjid, tapi bila pian langsung duduk jangan lagi berdiri melaksanakan sudah nah, hilang sudah kesunahannya tahiyat masjid tadi. Nah, kelima sembahyang sunnah wudhu banyaknya 2 rakaat dikerjakan setelah berwudhu. Nah, lapas niatnya usalli sunnatal wudhu'i raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi sembahyang sunnah wudhu. Nah, mau kawalah digawi. Walaupun misalnya nih ini gawian ini jarang digawi orang biasa nih. Kalau walaupun misalnya pian sekali seumur hidup amalkan. Tapi sebab karena ketika kita di akhirat kena malaikat menyuruh kita atas kadar apa yang kita lakukan, sekalipun kita mengerjanya hanya 1 kali seumur hidup. Oh ya malaikat, hamba Allah, siapa yang bangun tengah malam angkat tangannya walaupun hanya sekali seumur hidup. Hamba Allah, siapa yang pernah sembahyang sunnah wudhu angkat tangannya juga walaupun sekali seumur hidup, tapi di akhiratnya mendapatkan derajat yang tinggi karena pernah menggawi. Nah, terjadi gawi sekali seumur hidup barang amun kawa tarawasa. Kalau pulang dalam 1 hari misalnya kolerjo yang menggawi nangka semuanya dalam 5 waktu dalam setiap waktu wudhu, ada 1 kali sehari menggawi sunnah wudhu. Nah, kemudian angka 6 sembahyang sunnah ihram banyaknya 2 rakaat dilakukan setelah selesai memakai kain ihram. Mudah-mudahan bahagia umrah datang kita ya. Nah, niatnya perbuat sembahyang sunat ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lapas niatnya usalli sunatal ihrami raka'ataini lillahi ta'ala. Ya balum ta'alam ini lawan mendalami ya. Nah, ke-7 sembahyang sunnah tawaf banyaknya 2 rakaat dilakukan setelah selesai mengerjakan tawaf. Jadi di Mekah itu tuntung tawaf sembahyang sunnah, tuntung tawaf sembahyang sunnah. Nah, tuntung tawaf sembahyang sunnah. Nah, itu paham ya kalau sunnahkan. Nah, lapas niatnya mau perbuat sembahyang sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lapas niatnya usalli sunat tawafi raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, inilah ya kalau sembahyang disunah-sunahkan kada berjamaah. Tadi di muka tadi nang disunahkan berjamaah. Ini nang kata. Lalu sembahyang hajat, sembahyang apa kan itu kan artinya boleh berjamaah, boleh kada berjamaah. Sembahyang hajat kan. Nah, sembahyang hadiah misalnya ya Allah, menghadiahi kuitan misalnya, menghadiahi siapa misalnya paninian misalnya belajar juga sembahyang hadiah. Nah, sembahyang hadiah itu belajar juga sembahyang hadiah itu sama lawan sembahyang mutlak, sama lawan sembahyang mutlak. Cuma bacaan yang kita baca di sembahyang hadiah itu dihadiahkan lawan orang yang meninggal dunia, baik kuitan kita ya kalau baik kain ini kita. Nah, jadi ketika binian nih ditanya, ketika binian menanya nih akan mamanya, nah binian ini sudah meninggal abahnya, apa yang terbaik hadiah dan abah di alam kubur. Maka hal yang terbaik dihadiahkan anak perempuan nih untuk abahnya atau orang tuanya di dalam kubur adalah menutup aurat.
sehingga Allah beri pahala ke dalam kubur kuitannya. Allah rahmati kubur kuitannya. Apa sebab? Karena gawian baik oleh anaknya. Nah, jadi binian itu suruh menutup aurat supaya menjadi hadiah bagi kedua orang. Lelakian Pak, maka lelakian disuruh menuntut ilmu. Apa sebab? Karena manakala kalau pernah kita tahu waktu di dunia abah kita hidup, mama kita hidup, kada pernah mengajarkan ilmu sehingga kada lolos kewajiban sidin ketika sid meninggal dunia. Nah, lalu kita menuntut ilmu, gugurlah kewajiban sidin. Lalu kadar-kadar kebaikan kita, pahala-pahala kebaikan kita dihantarkan dalam kuburan sidin. Jadi hadiah bagi anak laki-laki, bagi kedua orang tuanya adalah menuntut ilmu. Nah, lalu kuitan kita diberi rahmat oleh Allah Ta'ala karena kita hak menuntut ilmu. Kalau laki nih kada menuntut ilmu, kayak apa laki hendak melajari bini, lalu bini kada melajari, kayak apa caranya bini hendak bakti lawan laki. Kalau bini nih pulang kada melajari ilmu, kayak apa melajari anak. Nah, kalau anak kada melajari ilmu, kayak apa hendak bakti dua kuitan. Kalau anak kada melajari ilmu, kayak apa tahu cara mendoakan akan kedua orang tua. Jadi laki-laki ini harus dibanyaki besangu ilmu. Jangan dibanyaki beremian, sangu ilmu dulu. Bilanya sudah banyak bisi ilmu, kayaknya rami seorang. Nah, kebanyakan bisi ilmu. Jangan koler. Nah, kemudian hal-hal yang bergantung dengan mayit. Wallahu a'lam bishawab. Makailah sambungannya. Ini rancak kita kenanya sembahyang misalnya kifayah, ya Allah apakah lain lalu banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta reda dunia wal akhirat. Pada hari ini ya wa qul inni salihah bisri nabi wa ali nabi bisri suratil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ij'alna minal barrina bi rasulillah wa minal barrina bi masyayikhina wa minal barrina bi walidain. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatana min ibadikas sholihin min awliyaikal muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya jami'an nas la raiba fihi innaka la tukhliqul mi'ad ijma' bainana wa bain habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala tawwabana ma bikum wal ukhra. Allahumma razuqna tamatan mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kawan-kawan, aku hanya ingin menyampaikan bahwa pendaftaran santri baru Ponpes Minhajus Salam Gunung Raja telah dibuka. Ayo segera daftarkan diri Anda. Ayo, buruan akses melalui bit.ly/link PPSB Minhajus Salam 2025-2026. Free SPP ya, ayo buruan daftar sekarang.